Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan diagram Venn untuk menentukan apakah suatu argumen itu valid atau tidak. Ya, jadi hal ini bisa kita lakukan ya jika kita bertemu dengan pernyataan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterjemahkan dalam bahasa himpunan. Nah, kita lantas bisa membuat ilustrasinya dengan diagram Venn. Dan kita dapat menggunakan teori himpunan untuk menentukan valid tidaknya argumen tersebut. Oke. Baik, sebelum kita ke contoh soal, mari kita lihat dulu bentuk umumnya ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan kalimat ya, beberapa anggota A adalah anggota B. Ya, maka pernyataan ini kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, maka bentuknya seperti ini ya. Ini himpunan A, ya. Kemudian yang ini himpunan B. Nah, seperti itu, ya. Di mana posisinya? Ya, tentunya di sini. Dia merupakan anggota A sekaligus anggota B. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Kalau ada kata-kata semua anggota A adalah anggota B. Ya, maka diagram Venn-nya adalah ya, tentunya di sini A. Nah, dia termuat dalam B. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Tidak ada anggota A yang merupakan anggota B. Ya, jadi kalau kejadiannya seperti ini, ya, maka A dan B itu tentunya terpisah, ya. Jadi ini A, kemudian ini B. Baik, kemudian ya yang terakhir, ya. X itu bukan merupakan anggota A, ya. Nah, berarti X ini tempatnya di luar himpunan A. Seperti itu, ya. Nah, kalau yang ini adalah himpunan semesta. Oke. Baik, nah sekarang kita ke contoh soal ya. Nah, contoh yang pertama, Rio adalah pemain sepak bola dan pemain bulu tangkis. Nah, jadi kalau kita bawa pernyataan ini ke dalam diagram Venn, maka kita punya yang pertama, ya, ini adalah himpunan pemain sepak bola, ya. Kemudian yang ini itu adalah himpunan pemain bulu tangkis. Nah, ini himpunan semesta. Nah, jadi karena Rio adalah pemain sepak bola sekaligus pemain bulu tangkis, maka posisi Rio itu ada di sini. Ya. Jadi ingat saja ini ada kata-kata dan, ya berarti Rio itu ada di irisan antara himpunan A dan himpunan B. Seperti itu, ya. Baik ya, boleh diberi keterangan ya. A adalah himpunan pemain sepak bola, B adalah himpunan pemain bulu tangkis, dan S adalah himpunan orang. Baik, kita beralih ke contoh yang kedua. Kusam adalah mahasiswa yang berkacamata atau tukang menyontek dalam ujian. Ya, jadi kalau kita buat diagram Venn-nya, ya, maka ini adalah himpunan mahasiswa yang berkacamata, ya, sebut saja P. Kemudian ini adalah himpunan mahasiswa yang suka mencontek, ya, tukang mencontek, ya. Kemudian ini himpunan mahasiswa, seperti itu S-nya, ya, atau orang boleh juga, ya. Nah, maka di mana posisi Kusam? Ya, ini Kusam nama orang ya. Nah, kita lihat di sini kata hubungnya adalah atau. Ya, berarti posisi Kusam itu ada di, ya, gabungan antara P dan Q ini. Ya, jadi dia bisa berada di sini, atau di sini, seperti itu. Oke. Baik, silakan beri keterangan di sini ya. P adalah himpunan mahasiswa yang berkacamata.
Q adalah himpunan mahasiswa tukang menyontek, dan S adalah himpunan orang. Baik, jadi kalau kita punya kata hubung atau, ya maka tentunya kita gunakan gabungan himpunan tersebut. Oke? Baik, sekarang kita masuki contoh yang ketiga. Diana tidak belajar musik. Ya, baik. Jadi kalau kita punya diagram Venn, ya, maka kita gambarkan seperti ini, ya. Ini adalah himpunan orang-orang yang belajar musik, ya. Sebut saja himpunan K, ya. Maka posisi Diana itu di luar K. Seperti itu, ya. Jadi kita tulis disinilah posisi Diana. Seperti itu. Oke. Baik, jadi boleh beri keterangan K ini adalah orang atau himpunan orang yang belajar musik. Ya, sementara itu himpunan semestanya itu adalah himpunan orang. Oke, mudah ya. Ya, jadi intinya kalau ada kata-kata tidak, maka dia bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, di sini ada kata-kata tidak ada anggota perkumpulan paru-paru sehat yang merokok. Nah, ini kalau kita buat diagram Venn-nya, ya, maka kita punya dua himpunan di sini. Ya, yang pertama adalah ya, himpunan perkumpulan paru-paru sehat, ya. Jadi orang dengan paru-paru sehat, ya. Atau apa kita tulis P itu adalah perkumpulan paru-paru sehat gitu ya. Kemudian Q. Nah, karena di sini ada kata-kata tidak, ya, maka mereka merupakan dua himpunan yang saling lepas. Oke, kita sebut di sini Q itu adalah himpunan orang-orang yang merokok. Oke, dan tentunya S itu adalah himpunan semestanya. Ya, kita sedang berbicara tentang orang-orang. Baik, kita lanjutkan di contoh yang kelima. Beberapa dosen adalah guru yang baik. Ya, jadi kalau kita buat diagram Venn-nya, ya, ada kata-kata beberapa ya. Nah, jadi di sini adalah himpunan dosen, ya, sebut saja himpunan D. Kemudian di sini himpunan guru yang baik. Ya, ini himpunan G. Gitu ya. Ini himpunan semesta. Baik. Jadi kita tulis di sini D itu adalah himpunan dosen, kemudian G adalah himpunan guru, dan S adalah himpunan orang. Ya, maka tentunya posisi dosen, ya, yang merupakan guru yang baik itu dia ada di antara ini. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan di contoh yang keenam. Semua mahasiswa dapat membaca. Ya, jadi kalau kita tulis di sini ini adalah himpunan mahasiswa, ya. Sebut saja M. Ya, kemudian karena kata-kata yang dipakai di sini adalah semua, ya, maka dia merupakan himpunan bagian, ya, dari ya orang-orang yang dapat membaca. Ya, jadi sebut saja ini himpunan O, ya. Di sini himpunan semesta S. Baik, jadi kita punya ya M itu adalah himpunan mahasiswa. Ya, kemudian O itu adalah himpunan orang yang dapat membaca. Ya, kemudian tentunya himpunan semestanya adalah himpunan orang, gitu ya. Jadi kalau ada kata hubung semua, ya, A maka B, ya, dia tentunya A itu termuat dalam B. Nah, sama ini juga gitu. Ya, semua mahasiswa dapat membaca, berarti M itu termuat dalam O. Oke. Ya, sekarang contoh yang ketujuh. Jika seseorang adalah mahasiswa, maka dia dapat membaca. Oh, ini sama saja ya dengan yang tadi ya. Jadi jika seseorang itu adalah mahasiswa, ini ya himpunan M, maka dia dapat membaca. Ya, maka dia termuat dalam
himpunan, sebut saja himpunan O. Nah, seperti itu. Oke. Nah, baik, sekarang mari kita aplikasikan ya teori himpunan pada argumen ini ya dengan menggunakan diagram Venn. Nah, jadi kita lihat satu contoh soal ini. Baik, premis yang pertama. Bayi adalah orang yang tidak dapat berpikir logis. Ya. Baik, sebut saja ini kita sebut ini himpunan bayi, itu B gitu ya. Orang yang tidak dapat berpikir logis itu kita sebut ini himpunan TL misalkan, ya, tidak logis. Nah, kemudian premis yang kedua, tidak seorang pun yang kurang percaya diri. Nah, jadi ini ada himpunan orang yang kurang percaya diri, sebut saja himpunan K, ya, dapat mengalahkan buaya. Nah, ini ada himpunan orang-orang yang dapat mengalahkan buaya, ya, KB misalkan ya. Nah, orang yang tidak dapat berpikir logis ya, ini premis yang ketiga. Nah, ini kan berarti TL juga ya, sama seperti yang ini ya. Nah, jadi orang yang tidak dapat berpikir logis adalah kurang percaya diri. Nah, ini berarti ya himpunan yang kurang percaya diri, K. Nah, kesimpulannya bayi itu tidak dapat mengalahkan buaya. Seperti itu. Baik, kita gambarkan premis-premis ini ya, mulai dari premis 1 sampai premis 3. Kemudian nanti kita lihat apakah kesimpulan ini benar atau tidak. Oke, jadi yang pertama, bayi adalah orang yang tidak dapat berpikir logis. Nah, jadi kalau kita buat diagram Venn-nya ya. Maka ini kita punya bayi di sini B, ya, himpunan bayi-bayi. Dia adalah orang yang tidak dapat berpikir logis. Nah, berarti kita punya ya B ini merupakan himpunan bagian dari ya himpunan TL. Oke. Nah, ini premis yang pertama. Baik, kita lanjutkan premis yang kedua. Ya, tidak seorang pun yang kurang percaya diri dapat mengalahkan buaya. Nah, jadi tidak seorang pun ya, berarti kita punya dia adalah dua himpunan yang terpisah. Ya, jadi ini adalah himpunan orang yang kurang percaya diri. Kemudian ini adalah himpunan orang-orang yang dapat mengalahkan buaya. Oke, itu adalah premis yang kedua. Kemudian premis yang ketiga, orang yang tidak dapat berpikir logis adalah kurang percaya diri. Ya, berarti ini himpunan bagian lagi ya. Jadi kita tulis orang yang tidak dapat berpikir logis, berarti ini TL. Ya, adalah orang yang kurang percaya diri. Ya, berarti dia termasuk di ya himpunan K. Gitu ya. Baik, ini premis yang ketiga. Nah, teman-teman, sekarang ya, kalau kita lihat hubungan antara ketiga premis ini, ya kita bisa menyatukannya dalam satu diagram Venn. Nah, yang pertama kita tulis premis 1 dulu boleh ya. Jadi kita punya B termuat dalam TL. Oke. Nah, kemudian TL itu termuat dalam K ya. Kalau kita lihat premis yang ketiga, nah berarti ini TL termuat dalam ini himpunan K. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan premis yang kedua, K dan KB itu saling lepas. Nah, berarti di sini KB. Nah, sudah terlihat ya hubungannya ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti ya, kita bisa melihat bahwa benar tidak nih, bayi tidak dapat mengalahkan buaya. Iya, betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata himpunan bayi itu merupakan himpunan yang saling lepas dengan himpunan orang-orang yang dapat mengalahkan buaya, seperti itu ya. Jadi betul ya, kesimpulannya bayi tidak dapat mengalahkan buaya. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.